Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan cerita di mana Kanao telah menghina habis-habisan iblis bulan atas nomor 2 yang bernama Doma. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 158 berjudul Konyol. Setelah menghindari dari serangan Doma pada chapter sebelumnya, Kanao merasakan rasa merinding yang tidak akan berhenti. Jika aku tidak mengalirkan tenaga sampai ke ujung jariku, tubuhku akan mulai terguncang. Dibanding dengan iblis ini, rasanya sangat kuat yang seakan membakar seluruh tubuhku. Bagian belakang tenggorokanku mendidih. Aku merasa tidak nyaman dan ingin berteriak. Kanao merasa jika aku tidak mengamuk, tubuhku mungkin akan tersobek. Pertama kalinya aku merasa pusing seumur hidupku. Kemarahan bergelombang dalam diriku. Jadi ini yang dinamakan kebencian. Menjijikan, beraninya kau membunuh keluargaku. Lalu dengan cepatnya Kanao mendekati iblis bulan atas nomor 2 yang bernama Doma dan melakukan serangan dengan pernafasan bunga miliknya. Doma yang menerima serangannya hanya memasang senyum menyebalkan dan menikmatinya. Lalu Doma menggunakan teknik darah iblis saljunya. Terlihat Kanao pun masih memberikan serangan kepada Doma. Dan di sela-sela itu, Doma menilai bahwa Kanao memiliki mata yang istimewa. Dan dengan itu Kanao memperhatikan gerakan-gerakan dan memprediksi gerakan Doma selanjutnya. Doma menyimpulkan bahwa Kanao bukan hanya pintar, tapi dia juga bukan pendekar pedang biasa. Namun ketika Doma berniat untuk menyerang bagian samping mata Kanao, dengan refleksnya Kanao masih bisa menghindari serangan Doma itu dan langsung loncat untuk memberikan serangan selanjutnya kepada Doma. Melihat hal ini, Doma juga menilai bahwa Kanao memiliki tubuh yang cukup terlatih seperti pegas. Lalu dalam posisi jarak dekat, Doma menggunakan teknik darah iblis awan beku. Dan secara cepat pula, Kanao langsung loncat menjauhi tempat itu. Kanao berpikir, nyaris saja aku harus menutup mataku atau bola mataku akan membeku. Namun kemudian, Doma menggunakan teknik darah iblis lotus anggur, di mana terlihat serangan dari teknik ini mengejar ke arah Kanao. Kanao yang mencoba menahan serangan itu pun harus jatuh ke kolam yang ada di sana. Lalu selanjutnya, Doma menggunakan teknik lainnya, yaitu puri badai salju putih, di mana dengan teknik ini terlihat Doma menciptakan dua kepala raksasa dan kepala itu meniupkan udara dingin, mengejar Kanao dan mencoba untuk membekukannya. Dan di saat Kanao berhasil menghindari serangan itu, tiba-tiba dari atas Kanao berjatuhan tombak-tombak es yang mengarah kepadanya. Meski ia terlihat kaget, namun Kanao masih bisa menghindarinya. Lalu Doma mengejek Kanao dengan berkata, "Hei, kau semakin lama semakin jauh saja. Kau harus mendekat loh. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengambil kepalaku." Dan setelah itu, dari jarak yang jauh itu, tiba-tiba Doma menghilang dari hadapan Kanao. Dan ketika Doma muncul kembali di seberang Kanao, terlihat Kanao sudah kehilangan pedangnya. Kanao pun kaget, sedangkan Doma berkata, "Kau tidak memegangnya erat-erat, jadi aku ambil ya. Kalau begitu aku tancap di sini. Lebih baik kau cepat ambil ini." Dan setelah itu Doma menggunakan teknik darah iblis lembaran lotus. Serangan itu tepat mengarah kepada Kanao. Di sini Kanao berpikir, aku harus memperhatikan serangan itu, melihat melalui semuanya, melihat seakurat yang aku bisa. Aku harus melihat sampai area terkecil dan mencari di mana letak kekuatan serangan terkecilnya. Aku harus melihat dengan keras. Lalu di saat yang mengkhawatirkan itu, tiba-tiba Inosuke tiba dari atap yang ia hancurkan. Lalu dengan pernafasan hewan buasnya, ia menghalau serangan yang mengarah kepada Kanao. Lalu Inosuke berkata, "Tepat sasaran. Arah gagak itu tepat pada titiknya. Hajar, hajar." Chapter 158 selesai sampai di sini. Lalu pada chapter 159 berjudul Wajah. Setelah tiba di sana, hal yang pertama yang Inosuke lakukan adalah melingkarkan jarinya dan menempatkan pada matanya. Dengan ini ia melihat wajah Doma dan berkata, 2, kau kan si bulan atas nomor 2.
Identitasmu itu akhirnya terbongkar juga. Sekarang aku tahu kau adalah pelayan nomor 2 dari atas ya. Hahaha. Jika aku bisa mengalahkan dirimu, aku akan menjadi seorang pilar. Doma yang melihat Inosuke pun merasa ada yang aneh. Lalu Inosuke melanjutkan ocehannya. Saat aku nanti menjadi seorang pilar, aku akan dipanggil dengan pilar binatang buas, bukan, atau pilar babi. Mana yang menurutmu lebih bagus? Hei, jawab. Ternyata Inosuke bertanya kepada Kanao yang ada di belakangnya. Melihat Kanao yang terluka, Inosuke sempat berkata, "Jika kau itu terluka, Shinobu akan marah. Dia akan marah besar." Namun respon yang dilakukan oleh Kanao hanya memasang wajah kosong dan sedih. Lalu terlihat Inosuke pun berpikir dan berkata, "Apakah dia sudah mati? Shinobu?" Lalu Doma yang ada di seberangnya ikut berkata, "Tentu saja tidak, dia masih belum mati. Dia hidup di dalam tubuhku untuk selama-lamanya. Semua orang yang aku makan itu terselamatkan. Mereka semua akan senang menjadi satu dengan tubuh milikku ini." Lalu Inosuke melihat Kanao bersedih. Ia jadi teringat kebaikan Shinobu yang pernah mengobati tangannya dan pernah membuat janji manis untuk tidak membuka perban di tangannya tanpa izin. Sesaat setelah Inosuke ikut merenung bersama Kanao, Inosuke berkata, "Aku akan menggerogoti tubuhmu hingga tercabik-cabik. Dasar kau sampah." Lalu dengan cepat Inosuke melesat dari tempat ia berada. Kanao pun memperingati Inosuke untuk tidak menghirup udara dingin yang keluar dari kipas Doma. Terlihat Inosuke menyerang dengan teknik pernafasan binatang buasnya. Namun Doma mengomentari, "Haha, itu tadi jurus yang payah. Kau ingin melakukannya dengan pedang tumpul itu dan juga teknik berpedang anehmu itu." Lalu ketika Doma mengarahkan kipasnya untuk menyerang leher Inosuke, Inosuke mampu menghalau serangan itu dengan kakinya. Doma terlihat juga memuji kelincahan Inosuke ini, dan Doma bertanya, "Kepalamu itu cuma topeng, ya kan?" Lalu ketika Doma akan melanjutkan perkataannya, terlihat Inosuke menancapkan pedang ke lantai, dan ternyata pedang itu adalah milik Kanao. Ya, pedang Kanao yang tadinya di sisi Doma sudah diambil oleh Inosuke. Doma pun terlihat memasang wajah yang tidak percaya. Lalu di sisi Inosuke ia berkata, "Jangan harap kau bisa kabur kali ini ya." Lalu terlihat Doma meloncat mendekati pada Inosuke dan Kanao. Sambil mendekat, Doma berkata, "Kau ini cepat juga. Aku sampai tidak menyadarinya." Kemudian di sana terjadi saling serang antara Doma dan Inosuke. Terlihat juga Inosuke berhasil menendang perut Doma. Namun Inosuke langsung menarik lagi kakinya ketika melihat Doma ingin segera memotongnya dengan kipasnya. Dengan tendangan Inosuke tadi membuat Doma terseret ke belakang dan berkata, "Kau hebat." Lalu melihat Inosuke yang sudah berlari lagi sambil mengayunkan pedangnya, Doma berpikir, apakah dia menggenggam pedangnya setinggi itu? Tapi aku ini kan di luar jangkauannya. Dia masih jauh kan? Dan ketika Doma merasa serangan itu tidak mengenainya, tiba-tiba terlihat darah keluar dari tebasan horizontal tepat di mata Doma. Dan ternyata Inosuke telah menggunakan serangan nafas binatang buasnya. Dan juga terlihat struktur tulang tangannya tidak biasa. Terlihat tangannya memiliki 4 siku. Inosuke memindahkan persendiannya untuk sementara. Mendapatkan serangannya hanya menebas matanya. Inosuke pun berkata, "Sial, jurus baru ini belum sempurna. Aku mengincar kepalanya, tapi meleset." Melihat hal ini, Doma hanya tertawa kecil. "Haha, jadi begitu. Kau bisa mengatur persendianmu. Apakah itu tidak sakit? Entah kenapa keberadaan dirimu itu sungguh kacau. Aku sudah hidup sejak lama sekali. Tapi aku tidak pernah melihat bocah yang seperti dirimu." Lalu Inosuke pun menjawabnya, "Ya tentu saja, karena aku adalah Inosuke sama. Mereka yang lainnya itu cuma kaum barbar yang lemah. Mereka itu tidak layak jika dibandingkan denganku." Ketika mengatakan hal itu, topeng Inosuke sudah dalam keadaan terlepas. Ternyata Doma telah mengambilnya. Ketika melihat Doma memegang-megang topeng miliknya itu, Inosuke pun terlihat marah dan berkata, "Dasar brengsek, kembalikan." Namun Doma menjawabnya, "Oh, aku ingat kau berasal dari suatu tempat. Wajahmu itu." Dan chapter 159 selesai sampai di sini. Ho. Akhirnya bos kita yakni Inosuke sama pun telah datang dan membuat gebrakan kepada iblis bulan atas nomor 2 Doma. Dari chapter ini terlihat Doma sepertinya mengenal wajah Inosuke.
Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.